Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin ya guys. Dimana kali ini Mimin akan memberikan bocoran untuk kelanjutan sinetron di antara Dua Cinta, dimana ceritanya semakin seru dan kita pun sudah tidak sabar untuk mengetahui dari keputusan pengadilan hakim dalam sidang pertamanya Safira nanti. Karena Safira yang sudah mendapatkan surat panggilan dari pengadilan agama, ia pun akan segera datang ke sana. Tetapi sayangnya, saat Safira hendak bersiap-siap untuk menghadiri persidangan pertamanya, tiba-tiba Safira pun dikagetkan dengan kedatangan Julian dan Rafael secara bersama-sama. Dan di situ membuat Safira semakin pusing karena semua tingkah keduanya sama saja. Rafael dan Julian tidak ada yang mau mengalah. Mereka sama-sama ingin mempertahankan pernikahannya dengan Safira. Tetapi Safira yang hendak mengikuti semua proses ini, maka Safira pun meminta kepada Julian dan Rafael untuk bersikap biasa saja, dan di sini Safira merasa bahwa ia bukanlah istri dari Julian ataupun Rafael. Sebelum keputusan itu terjadi, karena Safira pun tidak mau dirinya dengan status yang tidak jelas seperti ini, di balik hinaan dan juga cacian dari semua netizen bahkan warga-warga orang-orang di sekitarnya. Maka Safira yang sudah terlalu pusing melihat tingkah laku Rafael dan Julian, Safira pun meminta kepada keduanya untuk segera pulang karena Safira hendak pergi ke pengadilan agama. Mereka pun langsung pergi keluar, tetapi Julian, dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Secara diam-diam Julian menunggu Safira keluar dari rumahnya Riana. Begitu pula dengan Rafael. Rafael pun sama seperti halnya yang dilakukan oleh Julian. Keduanya pun di mobil masing-masing, dirinya memantau keberadaan Safira, dan setelah Safira mendapatkan taksinya, ia pun langsung melaju ke pengadilan agama. Tanpa disadari oleh Safira, di belakang mobil yang ia tumpangi ada Julian dan juga Rafael. Apa sebenarnya yang akan terjadi setelah keputusan pengadilan agama itu ya guys? Siapa yang akan terluka di antara Julian ataupun Rafael? Karena di sini Rafael yang dibantu oleh Pak Gunawan mendapatkan pengacara terhebatnya. Bahkan pengacaranya pun berjanji bahwa ia bisa melakukan atau menyelesaikan apa yang diajukan oleh Rafael ke pengadilan sesuai dengan apa yang ia harapkan. Tetapi di sini, akankah langkah Pak Gunawan membantu Rafael untuk melakukan atau mengajukan sidang di mana untuk pembatalan pernikahan Safira dan Julian ini benar? Karena Pak Gunawan masih mempunyai rahasia yang sangat besar, yang mana rahasia yang akan membuat Safira mungkin saja kecewa dan benar-benar tidak bisa menyangka atas apa yang dilakukan Pak Gunawan kepada kedua orang tua Safira. Apalagi ada Mona yang saat ini ia yang sangat terobsesi kepada Rafael, dan semua sudah terungkap. Kedua orang tua Rafael yang sudah mengetahuinya membuat Mona akan bersikap nekat. Mona akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan Rafael, termasuk sepertinya akan membuat Pak Gunawan justru akan memilih dan mendukung Mona dengan Rafael karena alasan yang sangat mendesak bagi Pak Gunawan. Sedangkan di sini Tante Lestari benar-benar tidak menyangka Mona yang selama ini bersikap sangat baik kepadanya, seolah-olah menjadi menantu,
atau calon menantu idaman untuk Tante Lestari, ternyata Mona lah yang sudah menyekap Rafael dan ia terobsesi cintanya kepada Rafael. Sedangkan Rafael pun meminta kepada sang papa untuk melaporkan tindakan Mona ini ke polisi. Tetapi Pak Gunawan pun tidak gegabah untuk melaporkan itu semua setelah mendengar ucapan dari Mona yang ada benarnya juga. Karena kalau bukan karena bantuan dari Mona dan pertolongan dari Mona, maka Rafael tidak mungkin hadir di tengah-tengah keluarganya kembali akibat kecelakaan kapal pesiar yang ia kenakan. Di sini sepertinya akan menjadi buah simalakama bagi Pak Gunawan saat ia akan berurusan dengan Mona, perempuan yang benar-benar sangat licik, dan dia tidak akan pernah rela jikalau Rafael akan kembali kepada Safira. Sedangkan Tante Lestari setibanya di rumah ia langsung menghubungi Yuda karena ingin menceritakan semua yang terjadi. Yang mana di sini Yuda pun berterus terang bahwa ia sudah mengetahui semuanya sejak lama. Tetapi alasan Yuda ini akan membuat Tante Lestari berpikir ulang untuk tidak mendukung Mona dengan Rafael. Mungkinkah Tante Lestari akan melanjutkan untuk merestui Mona untuk terus mengejar cinta Rafael karena Tante Lestari yang sudah sangat kecewa kepada Safira. Bahkan ia pun tidak mau lagi melihat Safira di rumahnya. Sedangkan di sini adapun Rafael, dia akankah kecewa dengan keputusan pengadilan yang akan terjadi nanti? Atau justru Rafael lah yang akan berhasil mendapatkan Safira dan menjadikan Safira istri seutuhnya untuk dirinya? Tetapi dilihat dari semua sikap Safira kepada Julian, sepertinya Safira lebih nyaman bersama Julian saat ini. Karena bagi Safira, Rafael hanyalah masa lalu untuknya. Tetapi Safira pun tidak mau egois, ia akan mengikuti semua proses dan prosedurnya sampai pengadilan menyatakan status yang pas dan tepat untuk Safira nanti. Sedangkan Julian, dia yang sudah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa Julian akan menjaga Safira dan dia pun bertanggung jawab atas sepenuhnya untuk Safira. Maka dari itu, Julian pun dia berjanji tidak akan membuat Safira bersedih dan menangis lagi setelah semua permasalahan ini selesai. Tanpa Julian ketahui bahwa ada sang mama di rumah yang tengah menunggu kepulangannya. Karena di sini ada Tante Gina yang masih bertanya-tanya, siapakah ayah kandung dari putri Dania tersebut? Karena sepertinya Tante Gina sudah terhasut oleh ucapan yang keluar dari mulut pedasnya Tante Mona, Tante Wulan, tentang Dania, Julian, dan juga putri sematawayangnya Dania. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih, mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya supaya kawan semua tidak ketinggalan berita update lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada.